lebih jauh lagi, lebih jelas mengenai tugas 2 itu seperti apa. Karena tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 nanti semuanya berkesinambungan. Jadi apa yang Ibu kerjakan di tugas 1, apa yang Ibu kerjakan di tugas 2, itu bisa Ibu gunakan lagi di 3 dan tugas 4 mendatang. Harapannya di tugas-tugas yang sudah selesai ini, ya tidak begitu banyak hal yang perlu dikerjakan. Maksudnya tugas yang sudah dibuat, itu nanti tinggal katakanlah digunakan ulang di tugas yang ketiga, itu kurang lebih. Nah, kemudian untuk tugas 1 memang kemarin kita terkendala di bagian apa ya? Kan ibu-ibu agak kesulitan di bagian kerangka karya ilmiahnya atau artikel ilmiahnya. Nah, saya rasa itu hal yang wajar karena memang ada beberapa perbedaan pemahaman. Seperti halnya yang namanya kerangka itu cukup katakanlah hanya sebatas atau komponen-komponen yang perlu ada dalam artikel ilmiahnya. Tapi ada juga ketika kita membahas suatu metode penelitian, ada yang namanya kerangka pemikiran dan itu cukup cukup sulit untuk kita coba bahas ya. Maksudnya agak cukup sulit untuk diterapkan. Ya, sebentar. Nah, ini saya coba periksa dulu secara lebih mendalam untuk tugas satunya. Hmm, Oke. Sebentar saya coba share screen dulu. Ini Bu Lutfiana apa sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, kita coba dulu ya, Bu. Nah, Bu Lutfiana sudah menggunakan format yang tersedia. Ini judulnya pun sudah cukup jelas ya, meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 pada materi struktur tumbuhan melalui metode diskusi dengan media gambar di SDN 6 Sukamakmur. Rumusan masalahnya sudah Ya. ada, kemudian referensinya pun di sini ada sesuai minimalnya ya Bu, minimal 5 artikel. Kemudian untuk sebentar, tahun terbitnya ini mayoritas sudah sesuai 5 tahun terakhir dan ini 2019 kita anggap masih masuk ya, karena tidak terlalu jauh. Lalu ada rangkumannya. Nah, maksudnya kami buatkan format seperti ini agar nanti bagian artikel ini ada nama jurnal, ada judul artikel, ada penulis, ada tahun, dan ini menjadi data yang kita gunakan di tugas 2. Begitupun untuk rangkumannya, rangkuman yang sudah Ibu buat, ini nantinya bisa Ibu buat kutipan langsung atau tidak langsung, dan itu pun masuknya ke tugas 2. Nah, jadi secara tidak langsung kami mencoba untuk mempermudah ibu-ibu dalam mengerjakan tugas yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini saya coba cek dari rangkumannya sudah sesuai sesuai format yang di sini, kemudian dari buku pun kurang lebih ya oke kalau untuk buku bisa menyesuaikan ya Bu. Tidak perlu 5 tahun terakhir karena memang terbitan buku itu jarang kalau dibanding artikel atau yang dimuat dalam jurnal.
Nah, kerangkanya pun dibuat sederhana seperti ini sudah cukup sesuai. Ada bagian judul, nama, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, simpulan atau saran, dan saran kemudian daftar pustakanya. Jadi kita fokuskan yang namanya kerangka itu cukup di bagian ini saja. Tidak perlu kita buat satu draft atau naskah utuh yang ada judulnya apa, kemudian nama penulisnya siapa. Kita hanya menuliskan gambaran besar yang ada di artikel kita nanti itu seperti apa. Jadi tadi Bu Lutfiana harusnya dari sini Ibu bisa lanjut ke tugas 2. Karena tugas 2 tinggal mengambil data-data yang ada di tugas 1 ini. Segitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Kita coba lanjut. Sekarang Bu Suhartini sudah ada ya? Ada, Pak. Oke Bu. Bentar saya coba cek dulu. Ada. Nah, ya, Bu Suhartini kurang lebih menggunakan format yang sama juga ya Bu. Efektivitas penerapan model Teams Game Tournament atau TGT untuk meningkatkan pemahaman nilai tempat bilangan pada siswa kelas 1. Nah, saran saya ini dibuat lebih spesifik saja, Bu. Siswa kelas 1 di sekolah mana, seperti itu. Oh iya Pak. Untuk rumusan masalah saya rasa sudah sesuai dengan judul, sudah relevan. Kemudian artikelnya pun ini saya jarang-jarang cek satu-satu, yang pasti dari terbitannya itu sudah ada. Nah, untuk beberapa ini ada informasi tambahan, semisal di artikel atau jurnalnya itu ada istilahnya DOI, ada DOI-nya, itu lebih bagus lagi nanti dimasukkan ke daftar pustaka. Bisa di tugas 2 atau mungkin di tugas 3. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, biasanya ibu-ibu mendapat artikel itu dari satu link internet kan ya. Nah, itu linknya aja yang di-copy ke sana. Itu udah cukup. Oh iya. Kok sini. Nah, ini itu untuk tambahan saja. Nanti untuk artikel atau jurnal yang ibu bapak pilih itu biasanya ada nilai doi-nya. Nah, itu tinggal di copy terus masukkan ke daftar pustaka. Dan kalau tidak ada ya bisa link tempat downloadnya itu. Dan itu mulai saya coba periksa di tugas 3 nanti. Dan kalaupun sudah dimasukkan ke tugas 2 itu lebih bagus lagi. Maksudnya nanti di tugas 3 tinggal copy paste aja. Oke, tolong terbitnya juga ada. Oke, sip. Nah, ini bisa langsung lanjut ke tugas 2 ya, Bu Suhartini. Terlebih dari rangkuman dan membuat kutipannya. Nah, nanti tugas 2 seperti apa kita coba bahas di web kali ini. Oke, itu dulu Bu Suhartini ya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Lalu lanjut Bu Putri, sudah hadir ya? Hadir Pak. Ya, baik Bu. Kita coba. Sebentar. Oh iya, Bu Putri pakai formatnya juga ya Bu. Efektivitas pendekatan pembelajaran berbasis permainan dalam meningkatkan kemampuan operasi hitung dasar siswa kelas rendah sekolah dasar. Nah, ini sama ya Bu, seperti Bu Suhartini sebelumnya. Baiknya ditambahkan keterangan atau informasi lebih lanjut sekolah dasarnya di mana tempat Ibu mengajar misal. Agar itu nantinya menjadi ciri khas dari artikel yang Ibu buat. Meskipun
sudah dimunculkan di judulnya. Di rumusan masalah juga sudah ada. Tapi ya saran saya Iya, tetap dimasukkan di judul begitu, Bu. ya baik Pak. Jadi nambahin sekolah dasarnya ya Pak dari Ya, SD mana gitu. ya betul, Bu. Itu untuk menambah ciri khas atau agar artikel kita identik seperti itu. Oh iya, baik Pak. Oke, referensinya seru sih dari luar. Kalau untuk referensinya dari luar negeri itu ya nggak apa-apa ya Pak. Oh ya, sebetulnya nggak apa-apa, Bu. Yang terpenting kita lebih fokusnya dari apa ya, tahun terbitnya. Karena ini ternyata setelah dicek ada beberapa yang lebih dari 5 tahun terakhir. Untuk sementara kita coba dulu, tapi kalau nanti selama perjalanan membuat artikel ilmiah ini atau mengikuti perkuliahan online ini, ibu menemukan artikel lain yang kurang lebih maksudnya sama, tapi tahun terbitnya lebih baru, itu saya sarankan untuk diubah, Bu. Oh iya, ya baik Pak. Ya, Kalau ya. untuk misalnya mau mengubah judulnya juga gimana Pak? Nah, kalau untuk judul saya rasa sebelum kita lanjut tugas 3 itu masih bisa, Bu. Yang penting Jadi em, masih bisa ya, jadi masih bisa mengubah judul terus mengumpulkan lagi gitu Pak, diulang lagi gitu masih bisa ya sebelum oh tugas ya, 3. kalau untuk ubah judul itu lebih tepatnya ini aja, Bu. Ini kan tugas 1 sudah masuk ke e-learning. Jadi kita tinggal perbaikinya di luar e-learningnya aja. Yang pasti, misalnya nih di e-learning itu sudah masuk tugas 1 2. Ternyata nanti di tugas 3 ada beberapa hal yang membuat kita harus mau nggak mau mengubah judulnya atau mengubah tema penelitian kita itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti ya konfirmasi ke saya selaku tutornya dan nanti kita coba sesuaikan apa yang dibahas itu sudah sesuai dengan ketentuan dari UT atau misalnya yang dibahas itu mengikuti kaidah ilmiah atau bagaimana seperti itu. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu nggak apa-apa, nggak perlu diperbaiki, nggak perlu dikumpulkan ulang di e-learningnya, maksudnya seperti itu. Oh baik Pak. Ya, sip. Oke, ini kadang nggak semua orang, termasuk saya sih Bu, agak sedikit menghindari referensi dari luar karena terkendala di terjemah ya Bu. Tapi kalau memang ternyata itu lebih mudah ditemui dan lebih mudah dipahami ya lebih bagus seperti itu karena dinilai dari penelitian penelitian terutama salah satunya pendidikan dari luar negeri itu ya lebih maju dibanding nasional seperti itu Bu. Oke. Baik Pak. Nah, kerangka juga sudah oke. Nah, ini tinggal nanti semisal untuk buku mau coba dibuat rangkuman, dibuat kutipan itu dibuat kutipan maksud saya bisa langsung ke tugas 2. Nah, tapi untuk artikel saya rasa ini mau dicoba dulu ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya Ibu dapat referensi lain yang tahun terbitnya lebih awal, maksudnya lebih muda lagi dari 2020 atau 2019 sampai 2025 tahun ini seperti itu, Bu. Oh, berarti gini Pak, maksudnya judulnya kan nanti diganti dengan tambahan apa sekolah dasarnya Pak Ya, dari mana berasalnya. Terus untuk referensi buku dan jurnalnya itu berarti bisa diganti gitu ya Pak maksudnya? ya, saran saya Ibu coba khusus untuk artikel ya Bu, untuk jurnal, Ibu bisa cari yang temanya sama, misalnya tentang ini game based mathematics learning. Ini harusnya banyak banyak penelitian terbaru dari katakanlah 2019 sampai sekarang. Terus misalnya tentang realistic mathematics education ini. Ini harusnya ada beberapa pengembangan atau peneliti lain yang mengembangkan dan terbit di katakanlah 5 tahun terakhir. Yang lainnya pun idealnya atau biasanya bakal ada banyak peneliti lain yang mengembangkan tentang tema yang sama, begitu Bu. Oh iya ya baik Pak. Ya, oke. Untuk Bu Putri saya rasa itu dulu. Kita coba lanjut ya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Bu Juharni apa sudah hadir? Hmm. Kalau belum ada, Bu Estuning Tiarawati.
Iya Pak, saya sudah hadir. Oh iya, siap Bu. Ya. Kita coba cek dulu. Oh iya, Bu Estuning sudah selesai ya mengerjakan sesuai format yang disediakan. Peran guru dalam menciptakan kemampuan komunikasi yang efektif untuk anak berkebutuhan khusus. Oh iya, ini cukup menarik karena bahasan inklusif itu jarang dan belum ada di semua sekolah ya, Bu. Ya. Kebetulan Oke, di sekolah saya itu ada 2 anak itu Pak, tapi dengan kebutuhan yang berbeda, yang satu Down syndrome, yang satu itu tunarungu dan tunawicara. Jadi kalau mau saya ambil satu spesifik, kayaknya kurang menarik. Akhirnya saya langsung tujukan pada anak berkebutuhan khusus. Jadi kan nanti saya memiliki 2 opsi untuk saya lakukan penelitian gitu. iya Bu. Itu bisa bisa jadi pembanding juga ya, Bu. Boleh, Iya, nanti kita coba perkembangannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan keduanya ini bisa menjadi temuan baru ya, Bu. Maksudnya meskipun apa ya, di satu sisi menjadi tantangan untuk Ibu ketika mengajar di kelas, tapi ya ketika Ibu mendapatkan solusi yang terbaik itu bisa jadi suatu inspirasi atau juga informasi terbaru bagi pembacanya, begitu, Bu. baik. Oke, untuk referensinya ini sudah sesuai ya, Bu. Lebih dari, maksudnya 5 tahun terakhir. Nah, nanti untuk bagian rangkuman pun ini bisa coba dibuat kutipan untuk tugas 2. Iya. Oke, untuk bukunya ya, untuk bukunya kami memang tidak membatasi Bu mau buku itu buku teks atau misalnya buku pengarangnya siapapun. Jadi yang penting buku itu bisa dirujuk sebagai referensi utama dan ini sudah sesuai ya Bu. Maksudnya Iya, yang saya cek sudah relevan dengan judulnya. Bisa langsung dilanjutkan juga dari rangkuman buku ini bisa dibuat kutipan langsung atau tidak langsungnya. iya Pak. Oh iya kan Oke. itu kalau untuk di tugas 1 kan 5 buku ya Pak. Iya Bu. Misalkan itu yang sudah masuk kan ada beberapa judul buku. Kalau nanti dalam pengerjaannya menuju karil sampai selesai kita cari-cari buku lain nggak masalah kan Pak? Enggak apa-apa Bu. Buku Ya, itu panduan kita untuk mencari referensinya. ya, nggak jadi masalah, Bu. Selama perjalanan, semisal yang di sini Ibu sudah masukkan 6 buku, ternyata ada 2 atau bahkan sampai 10 buku lain yang mendukung. Itu Ibu kutip dan masukkan ke artikel ilmiahnya pun itu nggak jadi masalah. Justru biasanya lebih banyak referensi itu lebih bagus, karena beberapa ide kita itu ada sumbernya, ada dasarnya, dan ada pendukungnya, seperti itu, Bu. Baik Pak. Oke, saya rasa sudah cukup dulu ya Bu Estuning, tinggal nanti nyoba nyicil tugas 2-nya. Baik Pak. Bu Juhani tadi apa sudah hadir? Mungkin belum ada ya. Baik, kita coba lanjut dulu. Ibu Rina, apa sudah ada? Sudah, Pak. Ya, baik Bu, kita coba cek dulu ya.
Oke, Bu Rina ini judulnya sudah ada, meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 2 SD dengan menggunakan media kartu angka bergambar. Ya, sama seperti sebelumnya Bu, akan lebih baik kalau tempat Ibu melakukan penelitian SD-nya itu disampaikan identitasnya SD mana agar lebih spesifik. Kemudian untuk rumusan masalah, Pak, sorry Pak. Di ya. tempat saya kurang jelas suaranya Pak. Oh ya Bu. Jadi untuk judulnya disarankan, ya mungkin salah satunya sinyal ya Bu. Jadi nanti eh, dicoba sedapatnya dulu apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ternyata masih terkendala sinyal, nanti saya coba sediakan rekamannya ya Bu. Mudah-mudahan lebih jelas. Nah, Ya Pak, ya Pak. ya. Untuk judulnya itu saya sarankan ditambah identitas SD-nya di mana agar itu menjadi salah satu ciri atau kekhasan identitas atau ibaratnya ya identitas utama dari artikel ilmiah yang Ibu buat. Ya Pak. Lalu rumusan masalahnya ini sudah cukup. Oke. Untuk referensi datanya sudah ada. Ini data penulisan seperti ini bisa Ibu langsung gunakan di tugas 2 nanti, penulisan daftar pustaka. Paling nanti saya coba cek jumlah penulisnya. Terus tadi buku juga kurang lebih sama. Ini kerangka tulisan. Ya, Ibu sudah cukup detail ya menyampaikan latar belakangnya apa, kemudian pentingnya, tujuan penelitiannya apa, ujian teorinya, kemudian metodenya, hasilnya, dan di daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka sebetulnya belum perlu ada karena Ibu mengerjakan tugas ini tidak mengambil referensi, justru Ibu memilih referensinya. Jadi nanti bisa coba untuk penulisan daftar pustaka kurang lebih sama seperti ini. Tapi untuk di tugas 1 ini kita belum perlu daftar pustaka karena kita hanya mencari, katakanlah memilih dan membuat rangkuman dari beberapa referensi dan kita buat kerangka karya ilmiahnya. Ini sudah masuk ke kerangka ilmiah, sudah oke. Tinggal nanti di bagian rangkumannya ini Bu, rangkumannya belum ada. Ini yang Ibu cantumkan di sini hanya identitas artikel dan bukunya. Nah, untuk perbaikannya nanti saya mintanya itu misal dari artikel 1 referensi pertama ini rangkumannya apa, yang kedua rangkumannya apa. Terus yang misalnya tentang buku, buku pun juga sama referensi dari buku itu yang Ibu ambil itu bagian apanya seperti itu. Karena kan media pembelajaran ini luas ya Bu. Tadi Ibu ambil media kartu, media kartu angka bergambar. Nah, Ya Pak. Pak, apa-apa yang perlu diperbaiki punya saya tadi Pak? Udah, sinyal aku nih. Halo Pak.
Maaf tadi Pak, saya enggak ada sinyal, Pak. Enggak ada dengar Bapak ngomong tadi Pak. Jadi kurang jelas tadi Bapak kasih tahunya. Astaga, sinyal aku nih. Maaf tadi ada terkendala jaringan. Apa suara saya sudah terdengar Ibu? Iya Pak, terkendala jaringan dah bengong gitu ya Pak. Nah iya, Mau saya ya Bu, tulis tadi minta maaf. cerita yang apa-apa yang diperbaiki begitu Pak, maksud punya saya tadi itu. Ya, baik Bu. Saya coba lanjut yang tadi ya Bu. Ya Pak, Di bagian, nah ini. rangkuman tadi Pak ya. Ya, tinggal Ibu melengkapi rangkumannya. Untuk Rangkuman jurnal itu 1 5, sampai 5 Pak. ya, untuk bukunya pun kurang lebih sama Bu. Nanti diminta buat rangkumannya aja yang dirangkumnya itu yang sesuai apa judul yang sesuai sama judulnya Ibu. Kalau misalnya ada bab lain yang nggak sesuai itu nggak perlu dirangkum. Ya, untuk Bu Rina koleksinya segitu dulu. Ada yang mau tanya Ibu? Silakan. Ya mungkin cukup itu Pak. Oke Bu. Sip. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Kita coba lanjut. Ibu Rika, apakah sudah hadir? Kalau belum ada, Bu Aulia, apa sudah hadir? Pak, Cici Damayanti hadir, Pak. Bu Cici. Oke Bu. Saya coba cek. Oke, Bu Cici. Sebentar Bu. Ibu Juli Dianita, apa hadir? Hadir, Pak. Baik Bu, setelah Bu Cici nanti kita bahas ya Bu Juli. Sebentar. Oke, Bu Cici di sini sudah dalam bentuk format artikel ilmiah. Ini format seperti ini idealnya nanti di tugas 3 Ibu. Sebentar. Jadi kita belum perlu ada isi abstraknya seperti apa, kata kuncinya seperti apa. Tapi ini sudah katakanlah nanti gambaran tugas 3 seperti ini. Nah, tapi di bagian atas kita nggak perlu cover seperti ini ya Bu. Cukup judul, nanti ada identitasnya. Dan itu lebih lanjutnya kita bahas di web ketiga nanti. Dan ya kalau memungkinkan kita bahas kita bahas saat ini. Nah, sebentar. Ya, jadi untuk tugasnya ini sudah sedikit lebih jauh, udah masuk ke draft artikel ilmiah. Jadi untuk tugas satunya nanti Ibu coba perbaiki referensi apa yang Ibu ambil, terus rangkumannya seperti apa, seperti itu ya Bu. Perbaikannya cukup dibuat Iya, Pak. misalnya jurnal 1 apa judulnya, penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, terus di bawahnya rangkumannya, seperti itu aja Bu. Iya, Pak. Oke, jadi itu dulu, ini bisa disimpan dulu nanti untuk tugas 3. Tapi nanti akan ada sedikit perubahan sih Bu. Misalnya ini 3.1 kita nggak pakai langsung aja jenis penelitian seperti apa. Subjek dan tempat penelitian ini biasanya kita gabung. Terus waktu penelitian ini kita gabung juga. Jadi untuk formatnya nanti kita sesuaikan ulang seperti itu Bu. Iya, Pak.
Oke, itu dulu untuk Bu Cici. Oh iya, untuk Bapak, Ibu-ibu yang tadi sudah kita koreksi sama-sama dan ada perbaikan, bisa langsung ke tugas 2 juga. Karena untuk tugas satunya sudah saya, anggap selesai di e-learning. Nah, nanti untuk tugas 2 yang masih belum begitu jelas tugasnya seperti apa, kita coba bahas di web kali ini. Ibu Juli. Kita coba lanjut dulu, Ibu Juli. Saya Pak Trias. Ya, Bu. Setelah Ibu Juli, kita coba lanjut Bu Trias. Bu Eti juga Pak. Belum. Iya, iya Bu, nanti sekalian. Oke, Ibu Juli, ini untuk judulnya upaya meningkatkan minat siswa dalam mengingat kosakata bahasa Mandarin dengan menggunakan media visual pada siswa kelas 3 di SD swasta Sultan Iskandar Muda. Sudah cukup detail, sudah cukup menyampaikan metode yang dipilih, juga objeknya apa, rumusan masalahnya. Oke, ini ya untuk referensinya cukup detail juga ya Bu. Ada judul, identitasnya, tahun terbitnya masih 2017. Nah, ini ada linknya, ini sudah bagus seperti ini ya Bu. Jadi nanti di tugas 2 dan seterusnya tugas 3 juga, ini bisa dicantumkan di daftar pustaka. Tujuan, metodologi, konsepnya ini sudah cukup jelas. Nah, nanti untuk di tugas 2-nya, Ibu bisa ambil bagian tujuan atau misalnya konsep yang dipelajarinya. Tapi saya sarankan di bagian konsep yang dipelajari sesuai topik penelitian Ibu. Itu bisa Ibu buat kutipan langsung atau tidak langsung. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai tugas 2-nya. Oke. Saya rasa dari formatnya ini sudah sesuai. Data dari referensi yang diminta sudah ada. Konsep atau informasi yang dipilih pun juga sudah ada. Rangka penulisannya, ya gambaran umumnya seperti ini, oke sudah sesuai. Ya, untuk sementara itu dulu Bu. Tinggal nanti coba diadaptasi atau disesuaikan ke tugas 2-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, kita coba sesuai urutan dulu ya Ibu. Bu Eti, setelah itu Pak Andi kalau ada, kemudian menyusul Ibu Trias. Ya. Bu Eti, ini untuk judulnya meningkatkan literasi membaca siswa kelas 4 sekolah dasar mata pelajaran bahasa Indonesia melalui pendekatan multiliterasi. Sama seperti ibu-ibu yang lain, lebih baik sekolah dasarnya ini diberi tambahan identitasnya ya Bu, agar lebih spesifik. Ini misalnya ini kan ngajar madrasah Pak, jadi ditulis ya misalnya. Iya, karena kan masih setara ya Bu. Misalnya di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah seperti itu. Ya. Nama sekolahnya Pak ya, sekolah Iya, madrasah ibtidaiyah Mambaul Hidayah misalnya. iya betul Bu. Nah, kalau misal itu kondisinya apa ya? Kan ada sekolah swasta. Harapannya itu disampaikan juga daerah mana. Ya. Jadi Ya, meningkatkan literasi membaca siswa kelas 4 sekolah MI Mambaul Hidayah
mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu, Pak. Ya, sejauh ini cukup, Bu. Heeh. Nanti misal ada perbaikan tentang judul, kita bahas di tugas 3. Dan Ya. untuk saat ini harapan yaitu lebih bagus lagi kalau identitas sekolah dasarnya atau madrasahnya itu dicantumkan juga untuk lebih spesifik lagi, Bu. Mata pelajarannya tetap, Pak, ya. Pelajarannya tetap, Bu. Dan pelajarannya tetap literasi membaca, iya. Oke, sip. Ini untuk Sehingga referensinya. Oke. Nah, ini sudah ada doinya, ini sudah lebih mempermudah, Bu. Nanti di tugas 2 dan tugas 3 bisa dicantumkan di daftar pustaka. Rangkumannya sudah ada juga. Oke, ini nanti bisa lanjut diambil bagian yang Ibu gunakan sebagai referensi, itu masukkan ke tugas 2. Dibuat kutipan langsung tidak langsungnya, seperti itu. Ya. Oke. Tugas Bagian- 2-nya sudah kumpul, Pak. Oh, sudah, Bu. Ya, siap. Nanti Iya. saya coba cek sekaligus beri tanggapan ya, Bu, di e-learning-nya. Ya. Pengenalan metode simpan. Oke, sip. Untuk kerangka juga sudah sesuai, Bu. Kita mengikuti pola ini. Jadi di tugas 3 nanti ya semua yang kita kerjakan garis besarnya seperti ini. Ya. Oke, Pak. Siap. Oke, sip. Oke, itu dulu Bu Eti. Kita coba lanjut. Pak Andi apa sudah bergabung? Kalau belum ada, kita coba Bu Trias ya. Ya, Bu Trias, ini untuk judulnya peningkatan kepercayaan diri melalui kegiatan kepramukaan leadership camp murid kelas 4 SDIT Nurul Fikri Juwana. Ini agak baru untuk buat saya karena sebelumnya yang kita lebih banyak pakai itu metodenya metode pembelajaran klasikal di dalam kelas. Dan di sini metode untuk meningkatkan variabel yang Ibu pilih itu leadership camp-nya ya, Bu. Kita coba cek dulu referensinya. Mudah-mudahan memang bisa kita coba proses. Tapi kalau ternyata kurang begitu relevan, ada kemungkinan saya meminta untuk diubah, Bu, lebih ke pembelajaran klasikalnya. Seperti misalnya Ibu bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam pelajaran tertentu, atau misalnya ini ada ekstrakurikuler ya. Oke. Maksud Pak Asep aspeknya tetap percaya diri tapi di format pembelajaran klasikal begitu gitu. Iya, Bu, untuk misalnya Ibu mau ambil
aspeknya percaya diri, itu nggak jadi masalah. Atau misalnya Ibu mau ganti aspek yang lain. Tapi ternyata di sini ada referensi yang mendukung ya Bu. Nanti saya coba pelajari dulu referensinya. Semisal dikatakan apa ya, cukup banyak yang mengambil ranah kegiatan ekstrakurikuler, saya rasa lanjut aja nggak apa-apa Bu. Jadi ini fix lanjut saja Pak. Insya Allah Dicoba, ya, dicoba dulu Bu. saya Ya. lihat. Ya. Maksudnya kalau misalkan saya sudah melalui tugas 2, tugas 3, kemudian baru ganti, saya khawatir. Iya, saya betul yang Bu. Khawatir waktunya nggak cukup Bu. iya. Jadi saya coba pelajari dulu. Tapi karena ada referensi pendahulunya, ada beberapa artikel yang dimuat di jurnal tentang ekstrakurikuler, harusnya nggak jadi masalah Bu. Bisa coba dilanjut dulu. Maksudnya coba lanjut aja ya nggak apa-apa. Soalnya nanti Insya Allah, ada. ya, insya Ya. Allah saya menemukan cukup referensi, cukup banyak referensi yang sudah membicarakan mengenai ekstrakurikuler kepramukaan. Iya. Oke Bu. Ini kita coba dilanjut. Terus untuk ini udah ada format tugas 3 ya Bu. Jadi nanti Oh gitu. semisal ya ini yang Ibu kerjakan sudah ada isinya. Nah, tinggal nanti di tugas 3 itu apa Ibu mau pakai ini atau pastinya ada beberapa sedikit penambahan atau perbaikan ya Bu. Karena kan katakanlah ini di tugas 1 baru mungkin gambaran kasarnya atau baru draftnya, baru naskah awalnya, belum begitu dilengkapi penyempurnaannya mungkin ya Bu seperti itu. Nanti setelah mengikuti tugas 2, nah di sana bisa jadi ada beberapa referensi yang bisa Ibu masukkan ke tugas satunya ini, maksudnya di bagian kerangkanya. Karena ya itu tadi, di bagian hasil pembahasan pun kan ini masih perlu data-datanya ya Bu. Ini masih gambaran kasarnya. Terus daftar pustaka ini pasti nanti kita coba perbaiki penulisannya seperti apa. Terus ya kita sesuaikan dengan panduan. Jadi untuk draft tugas 3 ini sebetulnya sudah cukup, tapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki seperti itu Bu. Untuk format tugas 2 nanti kami bisa dibantu. Oh ya, bisa Bu. Itu ya nanti saya coba kirimkan linknya. Di deskripsi grup itu sudah ada format tugas 1, 2, 3. Tapi kalau agak sedikit apa ya istilahnya terkendala jaringan atau mungkin yang lainnya, nanti saya coba langsung kirim link yang dia mengarahkan ke format tugas 2-nya Bu. Oke. Ya, untuk Bu Trias itu dulu Bu. Nanti selanjutnya kita coba bahas lebih detail, lebih mendalam. Terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya tadi yang belum siapa ya Pak Andi, Bu Rika, Bu Juharni, apa sudah bergabung dengan kita? Aulia Pak belum. Oh Bu Aulia, oh ya Bu. Kok hilang? Cici, Juli, Aulia Davina. Ya, Bu Aulia, ini judulnya penerapan model discovery learning dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar untuk meningkatkan pemahaman konsep sains siswa. Oke, nah ini bisa ya sama kayak ibu-ibu yang lainnya, identitas sekolahnya bisa dicantumkan juga ya Bu. Ya, baik Pak. Nah, terus untuk konsep sainsnya, ini apa secara umum atau memang Ibu menyoroti di katakanlah bab tertentu atau materi tertentu, itu juga bisa
cantumkan di judulnya. Oh iya Pak, ditambahkan Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, untuk teoritisnya ini ada discovery learning yang mengenai konsep model pembelajarannya ya. Hmm. Oke. Ini saya rasa masuknya ke rangkuman referensi. Bisa dianggap ke rangkuman referensi, kerangka tulisan ilmiah. Oke, secara garis besar sudah sesuai, tapi ada beberapa yang perlu ditambahkan. Misalnya judulnya, abstraknya seperti itu, Bu. Nanti Iya. tinggal langsung diterapkan di tugas 3. Terus untuk Oke. daftar pustaka, ini ikut apa? Oke. Nah, saya masih perlu cek ketentuan di apa edisi ke-7 ini. Karena terakhir untuk UT itu di bagian jurnal kita buat italik, Bu. Nama jurnalnya jurnal didaktiknya. Kemudian untuk judul buku, pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran abad 21 ini kita buat italik juga. Nah, entah mungkin yang di edisi ke-7 ini sudah kita buat tegak semua. Nanti saya coba periksa kembali. Saya coba periksa dulu yang edisi 7. Apakah ada perubahan atau masih sama. Nah, di sini yang perlu diperbaiki atau ditambahkan itu bagian identitas referensinya. Misalnya, udah ada di bagian bawah ya, Bu? Maaf. Marlini, harusnya di sini sudah ada ya. Marlini, misal Ya, Putri, Marlini. ya ada di sini ya, Bu. Oke, sip. Iya. Nah, ini versi simpelnya ya, Bu. Ada rangkumannya, kemudian identitas referensinya dibuat di daftar pustaka. Oke. Ini bisa coba lanjut ke tugas 2 untuk nantinya kita buat kutipan langsung dan tidak langsung. Sementara itu dulu, Bu Aulia. Ya. Ya, untuk Bu Aulia sementara itu dulu. Untuk ibu-ibu yang lainnya, yang belum atau yang mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan dulu. Baik Pak, ini Bu Rina Pak. Ya, silakan Bu. Kalau tweet selanjutnya nanti hari apa Pak? Nah, itu bisa kita coba sepakati. Untuk sementara, saya coba jadwalkan di hari Kamis juga. Tanggal, berapa tadi? Tanggal 13 November. Misalnya di hari itu ada sebagian atau sebagian besar dari ibu yang tidak bisa atau berhalangan, nanti kita coba sepakati aja. Misalnya kita mau pindah ke hari apa, jam berapa. Ya Pak. Nanti Pak kalau misalnya tugas 2-nya apa bisa dibahas seperti ini lagi Kak Pak? Selanjutnya Oh maksudnya iya, biar untuk tugas ya. 2 bisa Bu. Tapi misal waktunya katakanlah di web 2 itu tugas 2-nya sudah selesai. Nah, kita cuma bahas secara garis besarnya aja. Misal ini harusnya seperti apa. Jadi tidak perlu ada perbaikan. Karena itu web ketiga kita fokusnya ke tugas 3 Bu untuk ke draft artikel ilmiahnya. Iya Pak. Jadi untuk tugas 2 sebisa mungkin dikumpulkan secepatnya. Kalau ternyata batas akhirnya itu di tanggal berapa? Tanggal 3 nanti ya, kalau nggak salah. Di 3 hari November. Senin. Ya, 3 November di hari Senin ya, Bu. Misalnya nanti tanggal 3 sudah selesai, ya saya coba sampaikan perbaikannya di grup atau misalnya saya coba japri di WhatsApp seperti itu aja, Bu. Yang penting tugasnya itu sudah masuk e-learning-nya dulu. Misalnya nanti di e-learning ini tidak sesuai, ya perbaikannya secara personal aja, nggak perlu lewat e-learning seperti itu, Bu. Iya Pak. Ya, baik itu dulu. Ada pertanyaan lainnya, Bu Rina? Saya persilahkan. Atau Ibu yang lain? Pak, Ini untuk Pak tugas tugas satunya berat ini udah dinilai kah atau gimana tuh Pak maksudnya? Oh ya, baik. Untuk penilaian, kita hanya ada di tugas 4. Jadi, tugas 3 dan tugas 4.
Tugas 1, 2 itu hanya ditandai sudah selesai atau belum begitu, Bu. Oh, iya Pak, ya Pak. Ya, gitu, Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Silakan tadi Bu Trias barangkali ya. Pak, untuk masuk ke pelaksanaan penelitian, misalnya penelitian pendahuluan itu kira-kira kita mulai setelah pelaksanaan ini atau kapan, Pak? Ya, untuk penelitiannya itu bisa sambil berjalan, Bu. Katakanlah pekan ini Ibu sudah siap penelitian pendahuluan, silakan bisa dikerjakan. Nah, harapannya nanti di web ketiga di tanggal 13 November itu kita semua sudah punya data. Jadi di web keempat yang terakhir itu tanggal 20 perkiraan kita sudah setidaknya 80-90% karya kita sudah selesai. Karena ya kita terburu waktu juga sih, Bu. Di sini kalau nggak salah aktivitas belajar 11 batas pengumpulan artikel ilmiah itu di apa sebentar ya 11 ya. Ini tugas 4 katakanlah batas pengumpulannya tanggal 21 Desember. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, sepekan terakhir menuju deadline itu kadang servernya entah itu sibuk atau kadang kita nggak bisa upload tugas. Nah, saya harap sebelum tanggal 21, katakanlah di tanggal 14 atau 15, artikel ilmiah Ibu Bapak semua sudah selesai. Harapannya seperti itu. Karena ya nggak ada salahnya kita selesai lebih dulu, yang penting semuanya aman seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika nanti ternyata ada beberapa hal atau ada beberapa kendala terjadi di lapangan yang mengharuskan kita mengumpulkan sesuai tenggat waktunya di tanggal 21 Desember. Yaitu nggak jadi masalah juga. Tapi ya itu tadi saya tekankan bagi ibu-ibu yang bisa selesai lebih awal itu lebih bagus. Nah, adapun tadi kembali ke penelitian pendahuluan atau penelitian utamanya, disarankan ya semua proses penelitiannya itu sudah selesai sebisa mungkin di bulan November. Karena harapannya awal Desember kita sudah mulai merapikan artikel ilmiahnya, dalam hal ini tugas 4-nya. Jadi nanti di bagian akhir kita tinggal uji tingkat plagiasinya, dan kalaupun masih ada terindikasi plagiat, maksudnya persentase plagiasinya masih di atas 30%, kita coba turunkan, dan kalau sudah memenuhi syarat itu sudah dianggap aman, tidak perlu memperbaiki karyanya lagi. Tinggal nanti em, mendapat penilaian dan dinyatakan lulus untuk mata kuliah artikel ilmiah ini, seperti itu. Ini yang saya belum paham gini, Pak. Di artikel saya, penelitian saya ada menyebar kuesioner. Kemudian saya khawatir karena belum pernah membuat kuesioner, khawatirnya nanti ketika uji validitas dan rehabilitas itu tidak memenuhi. Nah, bagaimana mengantisipasinya, Pak? Ya, Bu. Untuk itu saya rasa bisa dibuat lini masanya dulu, Bu. Katakanlah untuk kegiatan kuesioner pertama di bulan apa, maksudnya di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu setelahnya langsung uji apa tadi? Uji statistiknya. Nah, Iya. semisal di sana tidak memenuhi, maka di hari berikutnya entah 2 atau 3 hari baru dikerjakan ulang, Bu. Nah, sebisa mungkin data yang didapat itu ya saya rasa saya lebih mempercayakan prosedur penelitiannya atau rancangan penelitiannya itu pada ibu-ibu semua. Nah, yang pasti saya mengharapkan setidaknya di awal bulan Desember itu data yang kita punya untuk penelitian ini sudah valid semua. Jadi kita tinggal menyusun data-datanya itu ke dalam artikel ilmiahnya seperti itu, Bu. Itu ya katakanlah awal Desember paling akhirnya seperti itu. Jadi selama bulan November ya katakanlah 2 atau 3 kali penelitian jika memang diperlukan, harapannya selesai di bulan November itu, begitu Bu. Iya, Pak Asep. Ya, saya coba tekankan kembali. Di sini ranah saya sebagai tutor lebih ke arah ke penulisan artikel ilmiahnya.
Adapun mengenai metode penelitian, kemudian tata cara penelitiannya, jenis penelitian baik itu kualitatif atau kuantitatif, itu sepenuhnya saya serahkan pada ibu-ibu. Karena ya seharusnya kalau dilihat dari runtutannya, seharusnya ibu-ibu semua sudah menyelesaikan mata kuliah mengenai metode penelitian seperti itu. Dan adapun untuk penelitian tindakan kelas, beberapa mahasiswa sebelumnya itu menggunakan penelitian tindakan kelas sebagai apa ya, rujukan atau bahan utama menyusun artikel ilmiahnya. Dan hal itu pun saya rasa sudah pernah Bapak Ibu kerjakan. Jadi untuk data-data yang sudah Ibu dapatkan selama penelitian, itu baru saya bimbing secara maksimal untuk disajikan dalam artikel ilmiah seperti itu. Dan adapun nanti ketika katakanlah dalam pelaksanaannya ibu-ibu memerlukan diskusi atau misalnya sharing-sharing mengenai penelitian ya, meskipun katakanlah itu bukan wewenang saya di arah sana ya kita coba diskusi sama-sama. Kita saling saling berdiskusi tentang hal itu juga ibu-ibu. Saya tidak membatasi sepenuhnya mengenai apa yang mau kita bahas, tapi ranah utama saya lebih ke kepenulisannya, begitu Bu. Kebetulan ini Pak, saya bertepatan dengan semester ini mengambil mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Jadi Oh iya. baru awal juga. Oh iya Bu, ya mudah-mudahan sambil berjalan nanti apa yang Ibu perlukan untuk katakanlah memperoleh data penelitian untuk disajikan ke artikelnya itu sudah didapat di mata kuliahnya ya Bu, mata kuliah metode penelitiannya. Ya, silakan Bu Trias atau mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut membahas ke tugas 2. Baik, jika tidak ada, kita coba lanjut dulu ke tugas 2. Di sini di aktivitas belajar ke 4 ya, kalau nggak salah. Nah, di sini kita ya materi yang kita bahas itu mengenai rencana karangan berkaitan dengan masalah topik, judul, sumber bacaan pendukung, dan kerangka karangan ilmiah. Saya rasa untuk hal ini sudah selesai semua di tugas 1. Beberapa ada yang masih perbaikan, tapi ya biarlah itu dikerjakan di luar e-learning. Kemudian membuat kutipan dan sumber kutipan dengan benar. Membuat daftar pustaka dengan baik. Dan ini penjelasan tugas 2-nya. Kita membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat artikel ilmiah. Saya rasa rangkumannya ini sudah ibu-ibu buat di tugas 1. Kemudian kita lanjut ke tugas, maksudnya rincian tugas yang selanjutnya. Kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber kutipan dengan benar. Lalu membuat daftar pustaka dengan benar. Nah ini ada sedikit materi pengantar dari UT. Kita coba cek dulu. Mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Di sini ya, ini kita coba dulu apa yang dimaksud dengan kutipan dan mengapa kita harus mengutip. Kutipan ini bisa kita anggap sebagai pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau bahkan eh, pemikiran dari penulis sebagai pengutip. Nah, intinya ketika kita menyatakan suatu ide atau suatu gagasan, biasanya ide yang kita sampaikan itu ada inspirasinya dari mana. Atau misalnya kita pernah mendapatkan ide serupa dan agar ide kita didukung atau diterima pembaca misalnya atau diterima lawan diskusi kita, lebih baik kita menggunakan kutipan karena itu sebagai bukti bahwa ide yang kita sampaikan bukan bersifat imajinatif seperti itu. Nah, di sini salah satu contoh kutipannya adalah yang ada di dalam kotak itu ya. Misalnya isi kutipannya itu adalah pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, sumber kutipannya ini Belawati tahun 2019 halaman 16 sampai 18. Jadi informasi ini
bisa kita temui di buku atau artikel yang dibuat oleh Belawati dan yang terbit di tahun 2019 di halaman 16 sampai 18. Seperti itu. Dan iya, yang kita kutip itu tidak perlu sama persis. Itu, oh ya, sebelum ke sana kita ada beberapa teknik mengutip. Yang pertama pengutipan tidak langsung, yang kedua pengutipan langsung. Pengutipan langsung itu kita mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Semisal informasi yang disampaikan itu satu paragraf atau satu kalimat full, itu kita tinggal copy semuanya, lalu kita cantumkan sumber referensinya dari mana. Nah, itu yang namanya kutipan langsung. Adapun kutipan yang tidak langsung, kita mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri atau kita lakukan parafrase. Nah, untuk di artikel ilmiah, kita lebih menyarankan atau lebih ditekankan agar menggunakan kutipan tidak langsung, karena hal itu dapat mengurangi tingkat plagiasi. Jadinya, beberapa informasi yang Ibu dapatkan itu coba Ibu ubah dulu ke dalam kalimat atau ke dalam bahasa Ibu sendiri. Nanti disampaikan secara teks tertulis seperti itu. Dan untuk teknik parafrase pun ada cukup banyak ya. Nanti kita coba bahas di panduan atau pedoman karya ilmiahnya. Yang penting yang di parafrase itu tidak mengubah makna atau isi yang ingin Ibu sampaikan. Nah, ini cara membuat kutipan langsung. Misalnya yang bersumber dari ada kutipan langsung pendek. Misalnya dia tuh sumber kutipannya disatukan atau sejajar dengan teks. Katakanlah Ibu sebelum menyampaikan kutipannya, Ibu sampaikan dulu narasinya atau kalimat pembukanya seperti apa. Nah, kemudian hal yang Ibu kutip itu tinggal dimasukkan sejajar. Nah, lalu nanti di bagian akhirnya disampaikan sumber referensinya, sumber kutipannya. Dan kutipan langsung yang pendek ini kita gunakan tanda petik dalam penulisannya. Nah, kemudian untuk kutipan langsung yang panjang, ini kita buat secara terpisah. Penulisannya ini dibuat menjorok ke dalam. Jadi semisal kita dalam satu paragraf itu ada kutipan, yang mana kutipannya itu satu paragraf juga, atau bahkan lebih. Nah, nanti Ibu tulis dulu kalimat pengantarnya. Nah, setelah itu baru kutipan yang Ibu ambil itu kita buat posisinya agak menjorok ke kanan. Nah, khusus untuk antar spasinya kita buat tunggal, dan kita tidak perlu pakai tanda petik karena dia sudah dipisahkan tersendiri. Lalu sumber kutipannya kita sebutkan nama pengarangnya, tahun terbit, dan ini tidak perlu nomor halaman. Beda dengan kutipan langsung yang pendek, kita cantumkan nomor halamannya. Nah, tapi biasanya kita menghindari kutipan langsung dalam penulisan artikel ilmiah. Salah satunya agar tingkat plagiasinya tidak terlalu besar, seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Nah, sementara untuk kutipan tidak langsung, ini kita coba integrasikan atau kita muat ke dalam tulisan, dan sumber kutipannya dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit. Misalnya yang ini tadi, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Belawati 2019. Nah, umumnya yang membedakan penulisan sumber kutipan langsung dan tidak langsung itu, untuk kutipan langsung kita cantumkan nomor halamannya. Sementara untuk kutipan tidak langsung kita tidak perlu cantumkan halamannya. Itu pengantarnya. Nah, kemudian di bagian panduan ini kita bisa temui lebih jelas, lebih rinci maksudnya. Di halaman, sebentar, ini harusnya masuk ke bagian kedua. Di bagian pertama, penyelenggaraan bimbingan mata kuliah karya ilmiah. Di bagian kedua, nah ini, konsep dan etika, kemudian struktur, format, dan sistematika. Lalu di bab ketiganya, nah ini ada pengutipan serta cara penulisan sumber pustaka dan daftar pustaka di halaman 45. Kita coba cek. Nah, ini prinsipnya 35, 55. Nah, ini yang akan kita bahas secara umum. Pengutipan serta cara penulisan sumber pustaka dan daftar pustaka. Ini pengertian kutipan langsung, saya rasa
kurang lebih sama apa yang tadi saya sampaikan. Intinya kutipan langsung itu kita menulis apa adanya, tidak ada pengubahan kalimat atau pengubahan diksi. Jadi sesuai apa yang kita temukan di referensi yang kita pilih. Nah, kemudian ya ini beberapa contoh penulisan kutipan langsung dan nanti kita coba terapkan juga di kutipan tidak langsung. Yang pertama untuk kutipan langsung pendek. Di sini kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Nah, karena ini apa adanya, mau nggak mau kita hitung dulu jumlah kata yang kita kutip itu berapa banyak. Nah, tapi nanti untuk kutipan tidak langsung kita sesuaikan seperti ini juga. Maksudnya kalau dia kurang dari 40 kata, kita kategorikan ke dalam kutipan yang pendek, meskipun itu tidak langsung. Nah, ini bedanya kutipan langsung itu kita beri tanda petik, seperti contoh di sini. Oke, ini salah satu penulisan naratif sitasi. Sitasi bentuk naratif itu ketika nama penulisnya tidak disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi. Katakanlah seperti ini. Dia menyatakan students often had difficulty using apa style. Nah, di sini si penulisnya Jones ini kita simpan di akhir. Dia tidak masuk ke dalam kalimatnya. Nah, ataupun kalau kita masuk ke kutipan langsung yang panjang, ini kita sebut istilahnya block quotation. Dan ya posisinya sama seperti tadi, kita buat baris terpisah seperti itu. Nah, ini ada juga penulisan kutipan yang kalau yang tadi kan narrative citation. Bentar, tidak sebagai bagian. Kok sama ya? Sini naratif juga. Nah, intinya oke, kita ada dua jenis penulisan. Sumber referensinya atau penulisnya itu kita bisa cantumkan ke teks ke kalimat yang kita sampaikan atau bisa kita pisah. Untuk lebih detailnya istilahnya nanti kita coba cek di bawah. Nah, untuk yang kedua, kita cantumkan penulisnya itu sebagai bagian dari kalimat yang kita sampaikan. Misalnya seperti ini. Menurut Jones tahun 1998 baru kita sampaikan isi dari isi kutipan yang kita ambil. Kemudian bisa juga kita pakai diksi yang lain. Misalnya Jones 1998 menemukan apa seperti itu. Nah, itu kemudian kutipan langsung panjang, saya rasa ya tadi kita bahas. Oke, kurang lebih sama lah. Jadi kita buat kolom tersendiri. Oh ini parenthetical ya. Pengutipan sebagai bagian dari narasi. Ini kita anggap narrative citation. Contohnya, kita sampaikan bahwa sumber referensinya itu bagian dari teks yang kita narasikan. Misalnya sebagaimana dipersoalkan oleh Wallace, seperti dikutip dalam Barkin 1992. Ini yang kita kutip, in individual and group behavior, a person who acts a certain way independently may act in an entirely different manner while the member of a group. Ya, intinya untuk narrative citation ini kita cantumkan bahwa sumber kutipannya itu bagian dari teks yang kita sampaikan. Sementara untuk parenthetical, kita buat sumber kutipannya itu di bagian akhir atau misalnya biasanya di bagian akhir. Dan dia tidak masuk ke dalam narasi yang kita sampaikan. Nah, ini untuk kutipan tidak langsung ada beberapa teknik parafrase yang kita gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan sinonim atau kata ganti. Bisa juga kita mengubah bentuk kelas katanya. Yang bisa juga kita ubah struktur kalimat atau memenggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat yang lebih sederhana. Bisa juga kita menggunakan ketiga jenis parafrase ini sekaligus. Terus untuk parafrase ini saya lebih menyarankan ibu-ibu semua menggunakan KBBI atau misalnya Kamus Sinonim Bahasa Indonesia atau Thesaurus juga itu pasti berguna. Ini beberapa contohnya. Ketika kita parafrase menggunakan sinonim atau kata ganti, misalnya ini ada bagian yang teksnya diberi tebal. Katakanlah yang dibahas ini mengenai penyakit. Di sini ada kata yang kita soroti flu. Nah, sementara parafrasenya kita ubah flu ini menjadi penyakit. Di bagian selanjutnya kita ubah flu menjadi gangguan. Karena secara tidak langsung flu ini mengganggu seperti itu. Nah, kemudian kita mengubah bentuk kelas katanya. Di sini misalnya yang pertama, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona.
Nah, dianggap gagal. Gagal di sini berarti kan dia sebagai objeknya ya, subjek atau kebalik ya, dianggap gagal. Nah, kita coba parafrase, gagalnya ini kita ubah menjadi mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan yang awalnya katakanlah dia nomina, di sini kita ubah menjadi verba. Awalnya dia kata benda, gagal itu kita anggap kata benda, kita ubah menjadi mengalami kegagalan, menjadi kata kerja, seperti itu. Nah, lalu kita ubah struktur kalimat. Misalnya Indonesia, ini maksudnya strip di sini adalah uh, keterangan yang dimasukkan secara tidak langsung. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Nah, kita ubah strukturnya. Di sini kan yang kita soroti adalah Indonesianya, tetapi yang dibahas itu tentang perekonomiannya. Maka ketika kita lakukan parafrase, kita fokus ke perekonomian Indonesia saja. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini kurang lebih punya makna yang sama untuk katakanlah bagian pertama dari kalimat ini, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan pemenggalan kalimat yang awalnya kompleks menjadi kalimat yang sederhana. Itu juga bisa membuat menerapkan beberapa teknik parafrase sekaligus. Kita ganti dengan kita ubah bentuk kalimatnya, atau misalnya kalimat aktif kita ubah jadi pasif, seperti itu dan seterusnya. Ini diambil dari PUEBI 2016. Nah, jadi untuk penulisan sumber kutipannya itu kurang lebih sama. Ketika kita, oh ya, ini perlu saya soroti dulu. Untuk penulisan sumber kutipan, kalau ada satu orang kita tulis namanya, nama belakang, nama terakhir, diikuti tahunnya. Kalau ada dua orang kita tulis dua-duanya, nama belakang keduanya, dan diikuti simbol dan ya yang mirip angka 8. Kemudian kalau lebih dari dua, ada tiga orang atau lebih, itu kita cantumkan nama pertama, lalu diikuti dan kawan-kawan. Ketika referensi yang diambil itu bahasa Indonesia. Kalau referensinya dari luar, kita gunakan et al. Et titik al titik. Sebentar, et al titik seperti itu. Nanti untuk teksnya seperti apa kita coba di bawah ya. Itu untuk kutipan. Sebelum lanjut ke daftar pustaka, ada pertanyaan dulu barangkali dari ibu-ibu. Ini untuk tugas 2 nanti jumlah kutipan yang harus kita kerjakan berapa nih Pak Asep? Oh ya, idealnya setiap referensi itu ada kutipan langsung dan tidak langsung. Tapi kalau cukup memberatkan, misalnya ibu mengambil 5 dari artikel, 5 dari buku. Katakanlah dari artikelnya itu 2 kutipan langsung, yang 3-nya kutipan tidak langsung, itu nggak jadi masalah, Bu. Yang penting untuk kutipan langsung tidak langsungnya itu ada masing-masing ada contohnya. Dan tidak hanya satu seperti itu. Oh gitu. Nih, Ya, pakai gitu betul, Bu. pakai yang referensi dari tugas 1 bisa ya? Ya, bagusnya Ya. memang mengambil dari Oh sana, iya. Bu. Karena Oh tugas iya, satu iya. itu, iya, begitu, Bu. Jadi usahakan jangan mengambil referensi dari luar tugas satu, kecuali memang ibu-ibu menemukan artikel baru yang dianggap lebih relevan, itu nggak jadi masalah. Tapi sebisa mungkin manfaatkan rangkuman yang di tugas satu itu untuk menulis kutipan di tugas 2. Tidak begitu memberatkan, gitu, Bu. Iya, iya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Lulut. Bu Lutfiana, silakan. Oh, jaringannya. Oh ya, udah mulai stabil kayaknya, Bu. Coba. Tiga besok ya, Pak ya? Ya, untuk pengumpulannya di tanggal 3, paling akhir tanggal 3. Jadi sebisa mungkin meskipun belum semua referensi ada kutipannya, ya minimalnya dikumpul dulu seperti itu, Bu. Nanti kalau dirasa kurang ya saya coba bahas di grup WhatsApp atau saya sampaikan secara personal begitu, Bu.
tugas 2 itu udah pakai plagiat Pak untuk user learning-nya? Udah ada pengecekan plagiat apa belum? Belum, Bu. Untuk plagiat itu nanti di tugas 4. Iya, tugas 4. Oh gitu. Oh ya, oke Pak. Itu saja Pak. Ya, siap, Terima Bu. kasih Pak. Sama-sama, Bu. Pak, Ya, silakan, Bu. saya sudah mengerjakan yang 2 Pak ya, tugas 2. Tapi saya Iya. nomornya 2. Kutipan langsungnya cuman 2 ininya, referensi. Terus yang tidak langsungnya ada 3. Enggak Ya, semuanya nggak apa-apa, Bu. nggak apa-apa ya. Cukup, Bu. Insya Allah cukup. Yang penting setidak-tidaknya lebih dari 1 kutipan langsung dan kutipan tidak langsungnya, begitu, Bu. Oh iya. Oke Pak. Yes. Ya, aman, Bu. Oke, barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke daftar pustaka. Ya, kalau tidak ada kita coba lanjut dulu. Kita bahas mengenai daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka dari buku. Nih, ini kita coba mengacu ke panduan ini dulu, panduan yang ada di aktivitas belajar 1. Jadi untuk daftar pustaka dari buku ini, kita tulis identitas bukunya, ada nama belakang penulis, kemudian singkatan nama depan, bisa dibilang ini inisial nama depannya. Lalu diikuti tahun terbit, diikuti dalam tanda. Lalu judul bukunya. Nah, ini kita tulis huruf miring dan huruf besar pada kata pertama, judul dan subjudul saja. Lalu diikuti nama penerbit. Nah, kemudian jika lebih dari 1 baris, lanjutkan penulisan identitas buku ke baris kedua dengan takuk dalam 5 ketukan. Artinya posisinya menjorok ke kanan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk penulis tunggal yang hanya 1 orang, kita tulisnya Ari Kunto, diikuti S, ini nama depannya. Lalu ini tahun terbitnya, dan ini judulnya, prosedur penelitian. Ini ada subjudulnya, maka kita tulis suatu pendekatan praktik. Yang kita beri huruf kapital itu hanya huruf pertama pada kata pertama. Dan semuanya kita buat miring atau italik. Lalu di bagian akhir kita tuliskan penerbitnya. Ini untuk referensi dari buku yang lokal ataupun buku yang internasional. Nah, kemudian untuk penulis bersama, misalnya ada 2 penulis, maka kita cantumkan dua-duanya. Dan keduanya ini nama belakangnya, lalu diikuti nama depan yang dituliskan inisialnya saja. Kemudian buku kelompok penulis dan institusi pemerintah sebagai penerbit. Contohnya, ini ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jika memang yang menerbitkannya itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian ya otomatis nanti di bagian penerbitnya Ditjen Dikti juga seperti itu. Nah, lalu biasanya untuk buku yang penulisnya lebih dari 2 orang, itu kita tulis juga semuanya, semua nama-namanya. Lalu untuk buku dengan editor ini biasanya jarang kita temui, tapi kalaupun ada bisa dicantumkan. Lalu bab buku atau book chapter ini biasanya pada kegiatan perkuliahan tertentu. Dan ya bisa dibilang ini jarang juga. Tapi kalau misalnya Ibu menemui, bisa diikuti format seperti ini di halaman 59 panduan artikel ilmiah. Nah, itu untuk buku. Kita lanjut ke daftar pustaka dalam bentuk artikel jurnal. Nah, ini artikel jurnal artikel yang dimuat dalam jurnal yang sebelumnya diminta minimal 5 itu. Nah, untuk penulisannya kurang lebih sama. Kita tulis nama belakang penulis, diikuti singkatan nama depan atau inisial nama depannya. Diikuti tahun terbit yang ditulis dalam tanda kurung, lalu judul artikelnya. Ini kita buat normal. Kemudian nama jurnalnya. Nah, ini yang kita buat miring. Dan gunakan huruf besar pada kata pertama judul dan subjudul. Kemudian volumenya, dipastikan artikel yang Ibu pilih itu ada volumenya, volume keberapa. Kemudian nomor jurnalnya, lalu halaman. Karena kan setiap artikel itu dia termuat dalam jurnal kumpulan artikel, pasti ada halamannya, halaman keberapa sampai halaman keberapa, seperti itu. Jika lebih dari 1 baris, lanjutkan ke baris yang kedua dengan takuk dalam 5 ketukan, kurang lebih sama ya. Ini contohnya untuk 1 penulis
Haryono A 2003 Price and Volume Effect Associated with Changes in the LQ45 Index and the MSCI Equity Index List. Nah, ini nama jurnalnya Gajah Mada International Journal of Business. Kemudian ini nomornya, biasanya, ini volumenya. Nah, lalu yang dalam kurung itu nomor jurnalnya. Diikuti halamannya, halaman 401 sampai 420. Nah, ini salah satu contoh ya. Biasanya parameter untuk artikel ilmiah itu antara 10 hingga 20 halaman. Jarang yang kurang dari itu atau lebih dari itu. Kecuali memang di beberapa kondisi ada satu artikel atau jurnal itu bisa lebih dari 20 bahkan 30 halaman. Nah, untuk ini karena ketentuan dari UT-nya sudah ada, kita buat 10 hingga 20 halaman untuk artikel yang nanti ibu-ibu tulis. Nah, itu kemudian untuk artikel jurnal yang dia disusun oleh dua penulis, kurang lebih sama penulisannya. Nama belakang diikuti inisial nama depan dan nama yang kedua seperti itu. Untuk 3 penulis sama juga. Nanti kita tulis berurutan. Pemisahnya itu hanya tanda koma. Biasanya untuk nomor jurnal itu kita tulis tebal. Kemudian volumenya yang kita tulis tebal atau nomornya ya. Intinya di antara dua ini nanti ada yang ditulis bold, tapi ditulis normal pun nggak jadi masalah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ketika jurnal itu punya digital object identifier atau DOI-nya yang bisa diakses secara digital melalui internet, ini harapannya ibu-ibu sampaikan. Misalnya ini nama penulisnya, kemudian tahun terbit, ini judul artikel. Nah, alangkah lebih baik kalau misal ada, nah ini yang bawah, ini ada judul jurnalnya. Lalu ini ada volume atau nomor, kemudian ini halamannya. Di akhir dicantumkan identitas doi-nya, seperti itu. Karena ini menjadi identitas utama ketika misalnya saya mau cek jurnal atau referensi yang ibu pilih, ini saya tinggal ketik nilai doi-nya itu otomatis bakal menuju ke artikel yang ibu sampaikan. Beda ketika saya misalnya gunakan judulnya, itu kadang ada beberapa artikel yang mirip atau sejenis dengan judul yang hampir mirip katakan, tapi bukan itu yang dimaksud, seperti itu. Nah, semisal ini ada artikel jurnal yang diakses melalui internet, tapi dia tidak ada doi-nya, maka kita cantumkan alamat alamat internetnya atau alamat link internetnya seperti ini https ojs.lib.swin.edu.au seperti itu. Dan ini khusus untuk artikel atau jurnal yang tidak ada doi-nya. Penulisan daftar pustaka majalah, saya rasa ini jarang-jarang kita ambil. Kemudian daftar pustaka berita atau koran ini juga relatif jarang ya, karena yang diminta itu referensi umumnya kita dari artikel jurnal dan dari buku. Dan ada pun beberapa kondisi seperti mengambil dari skripsi, dari tesis, atau dari disertasi, itu sebisa mungkin kita hindari. Karena validitasnya itu hanya, katakanlah, hanya golongan tertentu saja yang bisa akses. Katakanlah misalnya tesis mahasiswa UT, itu kebanyakan mahasiswa dari luar UT agak susah untuk bisa akses ke tesisnya seperti itu. Tapi kalaupun terpaksa harus ada, penulisannya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini nama penulisnya Sitinjak MP tahun 2006, baru ini judul tesisnya. Lalu ada keterangan unpublished atau misalnya keterangannya tesis. Lalu diikuti universitas tempat dia sedang kuliah seperti itu. Nah, untuk makalah yang dipresentasikan ini saya rasa kecil juga kemungkinannya karena makalah yang dipresentasikan ini berarti ibu-ibu mengikuti seminar, entah itu seminar nasional atau seminar internasional, yang penting seminar yang di sana ada presentasi makalah. Dan ini biasanya jarang-jarang. Nah, kemudian untuk internet ini saya sarankan hindari meskipun ada cukup jelas ya, katakanlah seperti ini repositori UT ACID ini bisa juga dicoba, tapi saya sarankan lebih bagus ibu-ibu mengambil referensi itu dari artikel dan dari buku. Utamakan dua sumber itu dulu. Semisal nanti ada satu katakanlah internet seperti ini yang penting itu resmi dari pemerintah, katakanlah seperti UT atau misal kampus tertentu, itu bisa saja.
Tapi khawatirnya ketika ini kan sifatnya tulisan yang dimuat di internet. Ketika tulisannya itu dihapus, kita tidak bisa akses akses ulang. Kecuali kalau misalnya dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel jurnal. Itu biasanya lebih long last atau lebih apa ya? Lebih mudah dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, kemudian Berarti untuk ya, silakan Bu. ya, Pak. Berarti itu lebih aman kita langsung carinya itu kayak jurnal gitu ya, Pak? Betul, Bu. Kalau hanya lewat kayak web-web itu kan iya benar, kalau yang ditakutkan itu kalau sudah dihapus nanti kita kesusahan nyari lagi ya. Ya, betul. Makanya Untuk itu cari langsung apalagi melalui buku, kalau enggak jurnal langsung gitu ya. nah, betul Bu seperti itu. Dan kadang di internet pun itu ada memang beberapa yang langsung mengarahkan ke jurnal. Ada juga yang dia mengarahkannya katakanlah misalnya Wikipedia atau misalnya blog. Nah, hal-hal seperti itu, sumber-sumber seperti itu yang perlu kita hindari karena rentan dengan katakanlah sumbernya dihapus atau misalnya editing oleh orang-orang yang mungkin kurang begitu sesuai di bidangnya seperti itu. Kadang gini ya Pak, menghindari plagiasi saking takutnya gitu kan. Saya sendiri nih, Mas kan pernah bikin karil tahun 2021 itu. Saya itu sampai menyebutkan judul, bahkan linknya itu saya copy paste di artikel saya gitu Pak. Kalau misalkan seperti itu nggak masalah kan Mbak? Itu Ya, sudah ditulis tapi ada link yang kita masukkan di artikel kita gitu. ya bukan nggak masalah Bu. Memang seharusnya seperti itu Bu. Jadi Iya. kita lebih bisa mempertanggungjawabkan referensi yang kita ambil. Itu sudah sesuai seperti itu Bu. Dan Oke. penempatan linknya itu di bagian daftar pustaka. Iya. Oke Pak, baik-baik. Ada Oke Bu. gambaran. Oh iya, siap. Nah, itu untuk daftar pustaka. Nah, ini contohnya ketika kita mengambil dari satu katakanlah lembaga, kita tulis nama lembaganya full, misalnya apa itu American Psychological Association, kita tulis semua, kemudian tahun terbitnya, lalu judulnya apa, ini misalnya bukunya ya tentang Publication Manual American Psychological Association, 7 edition. Kemudian ini penerbitnya American Psychological Association, seperti itu. Kemudian ya untuk nama penulis yang tunggal, katakanlah kita tulis namanya tahun, lalu tata bahasa praktis bahasa Indonesia, edisi revisi, materi Nika Cipta, dan seterusnya. Nah, jadi nanti untuk tugas 2, ibu-ibu diminta untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Ya, tadi saya coba tegaskan lagi, lebih lebih baiknya itu setiap referensi yang ibu ambil, minimal tadi kan ada 10 referensi, itu masing-masing dibuat kutipan langsung dan tidak langsungnya. Tapi kalau ternyata cukup memberatkan, saya beri kelonggaran lah istilahnya. Untuk referensi dari artikel atau jurnal, itu kan minimalnya ada 5. Bisalah ibu buat 2 kutipan langsung atau 3-nya kutipan tidak langsung atau sebaliknya, itu nggak jadi masalah. Untuk buku pun kurang lebih seperti itu nggak jadi masalah juga. Nah, lalu untuk penulisan daftar pustaka, ya saya mintanya ibu sesuaikan dengan format yang ada di sini, sesuai dengan panduan MKWI ini. Jadi untuk katakanlah tadi buku yang penulisnya hanya 1 orang, ya cukup menuliskan namanya. Atau misalnya ada artikel yang ditulis 2 atau 3 orang, itu mengikuti format ini juga, seperti itu. Tugas 2 kurang lebih isinya seperti itu aja. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Untuk artikel ilmiah berarti tidak perlu pakai footnote nih Pak ya? Sama Bu, masih. Footnote itu catatan kakinya. Lebih ke apa ya namanya istilahnya sitasi Bu. Bukan, footnote-nya tidak perlu. Oh, Jadi kita coba samakan dulu persepsi. Yang namanya sitasi itu sumber kutipan. Misalnya kita mengutip satu bagian. Katakanlah bagian ini yang kita kutip. Misal ini kita anggap teks ya. Teks ini kita kutip, lalu kita tulis citasinya ini diambil dari mana, dari siapa. Sementara untuk footnote itu kita beri tanda misalnya 1. Nanti di bagian bawah kita tuliskan ya, daftar pustakanya seperti apa. Itu tidak ya. perlu Bu. Oh, Ya, berarti untuk hanya nulis buku, di sebelahnya saja ya? ya betul Bu. Dari teks yang kita kutip, sebelahnya kita tulis misalnya sumbernya dari mana. Baik itu misalnya artikel, jurnal, atau dari buku seperti itu.
Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lainnya. Ini untuk tugas ini kita hanya membuat kutipannya saja atau beserta dengan format daftar pustaka gitu Pak Asep? Ya Bu, sesuai di sini tugas 2-nya itu kita membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Kita bisa mengambil dari tugas 1 atau rangkuman tugas 1. Lalu kita buat daftar pustakanya. Referensi yang kita ambil di tugas 1 itu kita buatkan daftar pustakanya seperti itu Bu. Oh, berarti ini beserta daftar pustakanya. Betul Bu. Tapi kita pisah. Misalnya bagian pertama kutipannya Iya. saja. Bagian kedua baru daftar pustakanya. Oh, gitu. Nah, lalu ini saya lupa menyampaikan untuk penulisan daftar pustaka ini kita buat alfabetis ya Ibu Bapak semua. Iya. Dari A, B, C, D, dan seterusnya. Dan lagi saya tekankan, untuk nama penulis itu kita ambil nama belakangnya. Katakanlah, misalnya saya membuat satu artikel yang dimuat di jurnal, nama saya Asep Hadian Hadinata. Nah, yang diambil itu Hadinatanya. Jadi nanti urutan di daftar pustakanya itu kita mengambilnya H-nya, bukan A-nya, seperti itu. Meskipun nama depan saya Asep, dan ya yang kita ambil nama belakang saya Hadinata, maka nanti di urutan daftar pustaka masuknya ke urutan H, seperti itu. Oke, sementara itu dulu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sepertinya cukup Pak. Nanti Untuk sambil font gimana? pengerjaannya melalui materi yang baru Bapak sampaikan. Ya, baik Bu Eti. Untuk font Tries, bagaimana Pak Asep? Fontnya, untuk fontnya. fontnya kita coba di sini, kalau nggak salah, Times New Roman. iya Bu, terakhir masih Times New Roman. Oh, ini contohnya. Nah ini secara garis besar, format karya ilmiahnya seperti ini. Rata-rata kita pakainya Times New Roman ya Ibu. Jadi kita coba mengikuti yang sudah ada dulu. Ini formatnya, nah ini. Times New Roman, kebanyakan kita pakainya Times New Roman. Size-nya 1,5 ya Pak. Ya, untuk jarak antar spasi itu beda-beda. Untuk secara umum kita pakainya 1,5. Untuk di abstrak kita pakainya single atau 1. Jadi nanti disesuaikan dengan, ya misalnya ini contoh formatnya di halaman 71 bisa mengikuti ini. Atau misalnya di link yang ada di deskripsi grup itu ada contoh template untuk karya ilmiah tugas 3 ada juga di sana. Menyesuaikan saja Bu yang lebih mudah digunakan seperti itu. Baik Pak. Oke. Ya, Untuk sebelum ukuran kertasnya A4 atau F4 Pak? A4 Bu. Ketentuan. A4. Iya, A4. Kita coba cek, seingat saya A4. Jadi kita coba seragamkan dulu. Harusnya ya masih sama A4. Nanti saya coba cek ulang lah Bu. Saya coba konfirmasi ulang. Ini. Nah, kemudian ya saya mau menekankan satu hal. Di aktivitas belajar 5, ini kalau nggak salah di sini ya, ada artikel ilmiah. Nah, di sini ada tugas 2. Oh, di aktivitas belajar 6 berarti ya. Sebentar. Nah, di sini bedah artikel ilmiah. Ya, harusnya di web ini kita sedikit membahas tentang artikel ilmiahnya. Nah, di sini ada sistematika penulisan karya ilmiah. Kemudian ada sistematikanya ini untuk agribisnis dan ini ada formatnya. Saran saya, karena kita kan masuk rumputnya FKIP, bukan FST. Dan kebanyakan harusnya semua ibu-ibu di sini ambilnya PGSD. Jadi ini kita abaikan aja. Kita fokus ke panduan yang sebelumnya ada di aktivitas belajar 1. Karena ini penulisan ilmiahnya untuk jurusan teknik, maksudnya untuk jurusan Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian untuk sistematikanya pun sama. Ini untuk jurusan agribisnis, bukan untuk jurusan kita PGSD. Jadi ini diabaikan aja. Kebetulan ya saya cek tampilannya ternyata baru e-learning yang ini. Jadi ada beberapa hal yang tidak saya sesuaikan dengan e-learning di semester sebelumnya. Nah, ini saya tekankan ulang di aktivitas belajar 6.
sistematika, dan juga formatnya ini diabaikan saja ya Ibu-Ibu. Kita menggunakan panduan yang ada di aktivitas belajar 1. Ya, saya rasa itu dulu untuk yang perlu saya sampaikan atau materi di web kedua kita kali ini. Silakan barangkali masih ada pertanyaan atau hal yang belum jelas bisa disampaikan. Tadi tugas 3, maaf Pak Asep, tugas 3-nya mulai kapan ya? Saya coba cek bocorannya. Harusnya pekan depan ya, Bu. Sudah bisa ada tugas 3. Nah, ini. Kita pekan ini aktivitas belajar 6 dan 7. Jadi tuh mulai Senin depan, harusnya kita sudah bisa masuk ke tugas 3. Dan pengerjaannya mulai dari 3 November hingga 17 November. Ya, kurang lebih 2 pekan atau 2 minggu. Nah, baiknya saran saya seperti ini untuk tugas 3. Nanti kita ada pertemuan di web ke-3 tanggal 13 atau tanggal 14 ya, saya agak lupa. Dan itu bisa kita percepat juga waktunya. Nah, atau misalnya saya coba ingatkan di grup bisa juga ya. Yang terpenting tanggal 13 ya. Kalau misalnya kita sesuai jadwal tanggal 13 atau hari Kamis 2 pekan yang akan datang kita masuk ke web 3. Nah, yang terpenting di tugas 3 ini saya hanya menyoroti bahwa artikel yang ibu tulis itu sudah sesuai dengan ketentuan UT. Masalah nanti ada typo, masalah nanti ada perbaikan di bagian kontennya, itu kita selesaikan di tugas 4. Jadi kita buat dulu formatnya sudah sesuai. Setelah itu kita lanjut tugas 4 untuk uji tingkat plagiasinya. Nah, semisal ada perbaikan-perbaikan, kita selesaikannya di tugas 4 seperti itu. Karena ya tugas 3 ini cukup krusial. Kita nggak bisa lanjut ke tugas 4 kalau tugas 3-nya belum dikumpul dan belum sesuai. Dan ya di sini katakanlah kuasa saya untuk meloloskan ibu-ibu semua, apakah bisa lanjut ke tugas 4 atau tidak. Jadi mohon kerjasamanya agar di tugas 3 ini kita mengikuti format yang sudah ditentukan UT seperti itu. Sudah ada rincian tugas 3-nya ya Pak Asep ya? Sudah Bu, tugas 3-nya ini di sini kita membuat draft artikel ilmiah. Ada judulnya, ada nama penulis, alamat email, dan program studi, kemudian ada abstrak. Abstraknya itu tidak hanya judul, tapi udah ada isinya. Kemudian ada kata kuncinya, ada pendahuluan lengkap, metodenya lengkap, hasil juga lengkap. Kemudian simpulan dan saran. Nah, balik lagi tadi, semisal ibu-ibu sedang dalam proses penelitian, jadi diharapkan yang penting formatnya dulu sudah sesuai. Nanti ada data pendukung atau misalnya data penelitian yang baru didapat di akhir bulan November, itu kita coba perbaikinya di tugas 4. Seperti itu. Iya. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lainnya. Absennya Pak seperti biasa absen. Oh ya, untuk absen bisa langsung diisi aja Bu. Saya nggak pakai password lagi. Jadi silakan dicek di aktivitas belajar 6, langsung isi secara maksudnya isi secara mandiri bisa. Atau nanti saya coba cek rekap kehadiran di Microsoft Teams-nya, itu saya masukkan secara manual juga nggak jadi masalah. Aktivasi 6 Pak ya. Ya, aktivitas 6 Bu. Absennya piye? Absennya lali ya. Absennya Di ini Bu, aktivitas belajar 6, kehadiran web 2. Bisa dicek. Klik yang mana Pak itu? Iya. Sini pilih. Oh, belum Pilih. ada ya. Iya. Saya coba tambahkan dulu. Kalau kita ya bisa sih, apa namanya? Ini sudah saya tambahkan sesinya, silakan Ibu Bapak bisa dicek sendiri ya.
Ini, klik ke sini. Silakan bisa pilih P untuk kehadirannya ya, Bu. Pilih apa P? Pilih yang P. Kalau dalam bahasa Inggris. Yang Dari mana? mana, Pak? Yang mana? Kok yang mana? Di Oh, aktivitas belajar 6, Bu. iya, Itu pilih sudah P-nya masuk. Heeh. Itu Nggak ada pilihannya Pak untuk P-nya. lingkaran paling kiri intinya, Bu. Paling kiri. Present itu, Pak. Iya, yang present itu betul. Nggak ada Pak tulisan sini Pak. Present. Belum Pak. Iya. Ya apa-apa, Bu. Kalau nggak ada nanti bisa saya masukkan secara manual aja. Saya ambil data dari kehadiran di Microsoft Teams-nya. Ya, nanti Bapak aja Pak. Tak tolong. Nggak apa-apa, Bu. Aman. Ya, Terima terima kasih Pak kasih. Asep. Ya, Bapak sama-sama, Bu. kan ya Pak. Iya. Kalian yang Kalau web pertama itu Pak, saya soalnya belum absen. Soalnya nggak muncul waktu saya buka gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa, Bu. Oh, Nanti iya. itu Ini nomor. ya nanti saya coba cek Iya. kehadirannya ya, Bu. Iya. Ya, sip. Nah, ini. Ya. Yang ya materi utama yang kita perlu bahas itu web kedua sudah selesai. Barangkali masih ada pertanyaan, saya persilahkan, Bu. Silakan. Saya coba hitung mundur ya, Bu, dari 5 sampai 1. Jika memang dirasa sudah cukup, kita cukupkan tuh web 2-nya. Adapun pertanyaan lainnya bisa menyusul di grup WhatsApp atau secara personal chat ke saya ya, Bu. Baik, Baik, Pak. Terima ya, kasih. ya, sama-sama Ibu. Saya coba hitung Baik, mundur. Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya sudah, kita langsung tutup saja ya, Ibu ya. Ya, baik, Pak. Pak. Ya. Oke, sip. Ya, Selamat karena sore, udah Terima sore kasih. juga. Ya, sama-sama Ibu-Ibu semua. Saya tutup. Terima kasih banyak atas Terima kasih kehadirannya. Pak Asep. Sama-sama Ibu. Lancar-lancar untuk kita semua. Semua mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menyelesaikan artikel ilmiah ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat Ibu Bapak semua. Amin. Ya. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat sore kasih, Ibu Bapak. semua. Ya, sama-sama Ibu. Baik. Silakan. Silakan. Ini bawah. Panggilan merah di bawah. Di bawah. Di bawah lagi. Ini kan terus. Jangan ditekan di bawah itu.